pembunuhnya Rudiana. Kami berdiskusi itu sampai gebrak meja, sampai teriak-teriak, sampai balik meja, itu biasa kan. Hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka. Kamu baru seumur jagung kamu jadi lawyer, mulut kamu seakan-akan paling pandai. Kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Harus meminta maaf, dan Dede harus meminta maaf kepada Ibu Rudiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sobat semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang lagi berseliweran di sosial media ya, tentang pengakuan dari salah satu bersama Aib waktu itu ya. Ini sudah jelas ya, dari pengakuan beliau itu membuka babak baru dari kasus Vina ini. Tapi yang menarik sebetulnya ini kembali ya, si pengacara yang kemarin itu berulah lagi ya, tentang beliau akan melaporkan Kang Deddy Mulyadi atas apa yang selama ini dilakukan, terutama mengenai video saksi kemarin yang dia wawancarai gitu. Menarik sebetulnya, dan akhirnya apa yang dilakukan akan dirujak kembali oleh netizen. Ada salah satu menarik, nanti saya tampilkan ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya tentang somasi yang dilakukan oleh Abang Fitra ke yang kemarin itu sebetulnya. Yuk kita saksikan bersama-sama, ini dia. Hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi, kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Dan tegas, saya ulangi, kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Deddy Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Kita jangan juga merendahkan harkat dan martabat aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, karena mereka telah berdarah-darah dalam memeriksa perkara ini. Selanjutnya ada tambahan dari Ketua Umum Profesor Dr. Haji Elsa Sharif. Terima kasih. Saya melihat bagaimana saat ini adanya upaya-upaya menggunakan buzzer, menggunakan TikTok, terus berkelana menjadi detektif dadakan, dan itu benar-benar jadinya memberikan suatu image framing yang membentuk suatu ujaran kebencian kepada korban. Ini korban loh, anak kesayangan gimana, terus kalian percaya, luar biasa. Ada lagi yang bahwa sebetulnya yang pembunuhnya Rudiana ada hubungan dengan almarhum Vina. Ya kan lucu, Vina masih kecil 16 tahun sama-sama sama anaknya. Tapi sepertinya masyarakat lebih percaya pada Kang Mulyadi gitu daripada kalian berdua bertiga ya. Tidak ada perlu yang dimaafkan oleh masyarakat, terutama netizen kita ya, karena beliau netizen kita ini sudah pada cerdas semua. Jadi kemana mereka akan mengarahkan itu sudah jelas ya. Saya rasa ya jauh netizen lebih percaya kepada Kang Mulyadi dan kemarin daripada kalian gitu. Karena kalian itu ketidakjelasan itu begini, kemarin membentuk tim pencari fakta yang seharusnya dalam posisi yang tidak memihak ke siapa-siapa,
tip independen gitu. Tapi yang terjadi sekarang berbalik ke situ gitu. Ini ada apa ini? Jadi dari situ saja masyarakat sudah bisa menilai kemana dan siapa yang harus masyarakat dengar gitu. Mungkin ada yang setuju sama saya, silakan komen di kolom komentar ya. Tapi menarik sebetulnya kalau kita kembali membaca komenan dari video yang tadi ya. Ini dari Miskat ya 1209 ya. Dasarnya apa katanya untuk minta maaf? Ibu Rudiana yang minta maaf. Seharusnya sih begitu. Dari sebelum-sebelum juga ya, yang perlu diingat juga ini ya, bahwa sebenarnya kalau memang apa yang netizen gembar-gemburkan di sosial media seharusnya ada klarifikasi, bukan somasi seperti ini gitu ya. Dan yang kedua, kami tidak menyalahkan aparat instansi, misalnya instansi kepolisian, kami tidak pernah menyalahkan itu, bahkan kami sangat menghormati instansi, sehingga netizen bergerak untuk agar marwah penegak hukum kita ini terjaga, jangan sampai rusak oleh oknum-oknum yang tidak jelas gitu ya. Selalu saya bilang juga, apa jadinya tuh ya negara kita nih tanpa terutama di kepolisian, apa jadinya kami gitu kan, rakyat kecil gitu. Kita lanjut ke komenan yang kedua ya, yang mengatakan bahwa lumayan ada tontonan pelawak baru, nama grupnya apa ya tuh ya. Anda dibilang pelawak tuh sama netizen gitu ya. Aduh abang katanya, orang lain kau suruh minta maaf tapi Rudiana kau tetap disembunyikan itu. Seharusnya klarifikasi bukan sembunyi gitu ya. Dan juga nih ada dari user ya. Ini pelawak dari grup mana itu? Anda disebut pelawak, siapa yang akan mendengarkan gitu netizen? Tidak usah bawa masyarakat juga. Masyarakat sudah cerdas sekarang gitu. Ada juga ya dari siapa nih, bahasa mana yang dipakai? Ada nggak undang-undang pengacara yang ketahuan membela yang salah ikut masuk penjara itu? Ada enggak gitu? Kalau enggak ada kayaknya akan dirujak juga oleh netizen juga gitu kan. Ada juga ya dari Erizal Tanjung ya, gimana mana mungkin Bang Deddy mulai diminta maaf. Bang Deddy benar kok, iya. Ternyata ya mengatakan seperti itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya intinya klarifikasi. Kalau memang ini dituduhkan tidak benar, klarifikasi saja selesai dan jangan sembunyi. Dari awal itu memang kita tidak, sampai sekarang belum ada itu klarifikasi juga itu ya dari beliau gitu. Dan sekarang malah meminta somasi. No, ada apa gitu ya? Jangan menimbulkan persepsi dan pertanyaan-pertanyaan kayak seperti ini gitu. Ini sebenarnya saya juga penasaran sebetulnya ya, gimana tanggapan Kang Mulyadi ya menanggapi somasi tadi ya, somasi dari bang pengacara dan ibu pengacara tadi ya. Kita saksikan bersama sebetulnya ini dia. Kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Ya, betul. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, yang ditunjukin ini diperkosa, terus kemungkinan ya katanya ada sebelah. Gitu logikanya kan begitu. Awal terjadi awal bangkit kasus ini kan dari kesurupan itu sebenarnya. Kalau tidak ada kesurupan sebenarnya sih, dan kalau kembali kata kemarin menyatakan Kang Deddy menyatakan kalau kita kembali ke awal bahwa ini adalah kasus kasus kecelakaan tunggal, selesai persoalan gitu. Tapi sebenarnya Kang Deddy mau mengembalikan kasus ini ke awal biar kecelakaan tunggal, sehingga yang 8 orang ini dibebaskan gitu. Karena mereka tidak bersalah, itu saja sebenarnya. Kenapa harus pakai babak baru untuk mensomasi dan sebagainya? Ini semakin memperkuat tanggapan netizen nanti bahwa benar itu kan, bahwa ini adalah pelaku kan begitu. Tapi gimana tanggapan netizen menanggapi video ini sebetulnya? Ini dari Adi Putra Galian yang mengatakan bahwa orang cerdas melawan orang yang baru cerdas tuh. Ya pasti yang cerdas lah yang menang. Sehat selalu Bapak Aing katanya, KDM tuh, Kang Deddy Mulyadi. Ya, itu yang terjadi. Mau ngomong seperti apa, mau ngomong selama apapun sekarang, menanggapi itu netizen sudah nggak percaya. Apalagi sekarang ada somasi kayak gini, tambah netizen tidak percaya lagi ya. Nih, sebagian besar juga komenan itu memberikan semangat ya kepada Kang Deddy gitu, biar terus semangat, karena banyak juga ya fakta-fakta baru yang terungkap dari ini gitu. Ada juga ya video ini sebetulnya ya, Bang
pengacara kita tadi itu mungkin dalam satu acara debat sama salah satu mungkin pengacara juga ini. Tapi saya bilang beliau ini orang yang luar biasa juga gitu ya menanggapi abang pengacara tadi. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Makanya saya tidak pernah menggebu-gebu, Mas. Saya ini ketua IKADIN ya, ketua DPC IKADIN. Kami ini di Titik Bongso namanya ya. Advokat pejuang ya. Kalau kami berdiskusi itu sampai gebrak meja, sampai teriak-teriak, sampai balik meja, itu biasa kami itu. Tapi ketika keluar kami tenang gitu kan. Tanyalah teman-teman di Bandung itu tahu siapa saya gitu kan. Saya tidak pernah, mereka juga heran kok tenang ya abang ya. Oh iyalah, berapa kita di mana di dalam media kita garang. Semua orang bisa lakukan itu, Mas. Gitu Mas ya. Oke, Mas, lanjut. Benar juga sih ya. Semua orang bisa seperti itu, tapi kita bisa sudah membedakan memang. Kalau bahasanya tadi yang baru-baru gitu kan, memang semangatnya begitu, tidak ada etika. Kayaknya sih kesan tidak ada etika. Nanti kita di kolom komentar. Peter setelah ada Dede bilang kuasa hukum Rudiana, kemarin bilang sahabat Rudiana merasa kasihan tuh. Pernyataan-pernyataan kan gak jelas semua. Kadang-kadang Dede bilang kuasa hukum Rudiana, kemarin bilang sahabat Rudiana. Itu yang terjadi ya. Kita ke komenan ya. Tinggal cengar-cengir situ. Pak Jutek orangnya baik, dermawan tuh katanya. Ini tangganya nih, yang saya bertetangga dengan beliau tuh. Ya. Beda kelas, suhu biasanya tenang. Tuh betul, suhu biasanya tenang. Ya dari Kamandanu katanya. Tim Rudiana yang nggak songong, diam, nggak berkutik tuh. Ini juga ya sebetulnya dari pernyataan ini juga banyak sekali sih beragam komentar dari para netizen juga menanggapi video somasi itu gitu. Salah satunya ini sebetulnya kita saksikan dan kita simak bersama, ini dia. Harus meminta maaf, dan Dede harus meminta maaf kepada Ibu Rudiana. Meminta maaf untuk apa? Dan Anda bilang mengatasnamakan meminta maaf kepada Ibu Rudiana dan masyarakat Indonesia. Nggak perlu deh, nggak perlu minta maaf sama masyarakat Indonesia. Membusuk masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Dede yang udah berani berkata jujur. Ya? Berkata jujur. Terima kasih deh ya, rakyat Indonesia ada di barisan Dede, ada di barisan Kang Deddy Mulyadi, mendukung sepenuhnya perjuangan untuk supaya 7 terpidana mendapatkan keadilan. Iya. Jadi tidak ada perlu di kalau masyarakat Indonesia sih memang udah jelas gitu ya. Sesi pos katanya. Garda terdepan dukung Pak Deddy Mulyadi, arek Surabaya Madura wane itu katanya. Hati-hati ya. Ada Yudhistira ya, betul bang, ngapain minta maaf, justru kita rakyat sangat berterima kasih sama Dede tuh katanya. Udah bisa jadi kesatria bener. Ada juga ini ya, P29. Kebenaran akan terungkap, kita dukung Dede. Ayo Indonesia, bersatulah di jalan kebenaran demi tegaknya keadilan. Sila kelima. Sebenarnya sih kalau masyarakat rendah, masyarakat bawah seperti ini sebenarnya simpel saja. Ya gimana? Selalu juga saya bilang biar keadilan itu ditegakkan gitu. Jadi ini video terakhir semeton ya, tapi ini sih kayaknya kita kalah ini sama beliau ini gitu kan, menanggapi Abang Fitra kita gitu ya. Kayaknya sih kita kalah tuh dalam semangatnya gitu ya. Gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Hai Fitra, lawyer kamu, baru seumur jagung kamu jadi lawyer, mulut kamu seakan-akan paling pandai. Kamu itu sama dengan Rasman. Awas kamu ya. Nah, jangan kau macam-macam kamu. iya. Lawan ini netizen semua. Tuh. Kalau saya juga tak takut. Iya. Gak Tuh. tua, gak ada yang saya cari. Saya tantang kamu. Ayo. Mulut-mulut sampah kamu pakai. Tuh. Orang yang salah kamu bela. Tuh. Kau pojokkan orang yang benar. Kau ikut Tuh. mendolimi orang yang benar. Tuh. Kamu itu, otakmu itu, manusia cat kamu itu. Gimana rasanya diomel sama orang tua? Gitu, tidak ada yang percaya sekarang. Udahlah, mau ngomong semanis apa netizen sudah nggak percaya kayaknya. Mantap Bapak, teruslah berusaha demi masyarakat kecil yang berdaya itu. Salut buat kakek katanya, semua kakek diberikan umur panjang dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, semangat kita kalah ini guys. Kalah kita yang muda itu tuh. Bener kata Bang Agus tuh. Kalah kita yang muda netizen katanya. Gitu ya. Tapi sebenarnya sih semoga sih ya apa yang diharapkan oleh Kang Deddy dan masyarakat Indonesia gitu kan, agar yang 7 orang ini mendapatkan keadilan gitu ya. Jadi punya video ini sebetulnya
ngapain somasi, minta maaf saja gitu ya, biar selesai gitu. Atau kita kembalikan kasus ini memang ke kecelakaan tunggal gitu, biar tidak ada lagi yang diberatkan gitu. Kita bebaskan yang 7 orang, udah selesai gitu ya, kasus ini tutup gitu ya, biar kita juga tidak habis energi kita untuk mengurus kasus ini semakin menarik gitu ya. Jadi segitu aja video sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru dan juga memberikan semangat baru lagi ya untuk kita semua untuk terus menyuarakan ya, dan terus menjaga, memperhatikan, fokus gitu kan sama kasus ini gitu ya, biar keadilan yang kita harapkan selama ini bisa didapatkan oleh orang yang 78 orang kemarin. Jadi segitu video sebetulnya, semoga videonya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.